Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nah, kemarin kan di pertemuan pertama matematika kan Ibu udah minta kalian untuk merangkum materi dimensi 3. Nah, ini adalah penjelasan dari apa yang telah kalian rangkum. Nah, sebelum masuk ke dimensi 3-nya itu sendiri, Ibu mau jelasin dulu apa itu titik, garis, dan bidang, dan juga kedudukannya. Nah, sekarang kita masuk ke definisinya. Ini Ibu udah bikin catatan ya. Nah, Ibu perbesar sedikit biar kalian lebih jelas. Titik itu kan kalian tahu ya. Titik itu yang bentuknya kayak gini nih, titik biasa, dot ya kan. Kalau misalnya kalian nulis titik di gambar pasti kan kayak gini. Nah, ini kalian liatin aja ya yang pensil merah yang ini nih, yang Ibu gores-gores ini. Nah, pengertian titik itu, jadi intinya titik itu adalah suatu komponen yang cuma memiliki, yang cuma kita bisa tentukan letaknya itu ada di mana, tapi tidak bisa kita tentukan ukurannya itu berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita nggak tahu. Jadi titik itu kan cuma begini doang kan. Nah, misalkan titik di kiri begini, titik di kanan kayak begini. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi kita cuma bisa tahu letaknya, tapi kita nggak tahu ukurannya. Terus dia menggunakan tanda kayak gini nih, menggunakan tanda titik. Nah, itu adalah titik. Nah, terus kalau garis itu apa? Sebenarnya garis itu dia adalah kumpulan dari minimal 2 titik. 2 titik yang dihubungkan. Nah, dia jadi membentuk garis. Nah, garis ini bisa kita ukur panjangnya. Misalkan ini ada titik sama titik. Kalau kita hubungkan, kan akan membentuk garis kan. Jadi, untuk bisa membentuk garis dibutuhkan minimal 2 titik. Kalau misalkan titiknya lebih dari 2, nah itu juga bisa sebenarnya. Nah, kalau misalkan garis kan kalian bisa ukur panjangnya, bisa pakai penggaris ya kan, bisa pakai penggaris, bisa juga pakai meteran. Misalkan kalian punya tongkat kayu yang panjang, kalian mau tahu panjangnya ini berapa meter gitu, bisa kalian ukur pakai meteran. Nah kan kayak gitu kan. Nah itu adalah contoh dari garis. Nah setelah garis dia akan membentuk yang namanya bidang. Bidang ini adalah kumpulan dari garis-garis. Misalkan Ibu punya bidang segitiga ya. Nah, segitiga ini kan gabungan dari 3 buah garis ya. 1, 2, 3. Nah, jadi dari kumpulan garis-garis dia akan membentuk suatu bidang. Nah, bidang ini misalkan Ibu punya bidang ini nih ya, persegi. Nah, bidang ini bisa dihitung berapa panjang dan berapa lebarnya. Ini panjangnya, ini lebarnya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya tadi kan garis kita cuma bisa tahu panjangnya doang kan, kayak gini. Kalau bidang kita bisa tahu panjangnya dan kita bisa tahu lebarnya juga. Begitu. Nah, terus sekarang kita masuk ke pembahasan kedudukannya. Yang pertama ada kedudukan titik terhadap garis. Titik itu bisa terletak pada garis dan bisa juga terletak di luar garis. Gimana titik yang terletak pada garis? Ya, kalian lihat aja ini ada garis, terus ada titik di dalam garisnya. Jadi kalau misalkan dalam kehidupan nyata, kalian bayangin aja kalian punya tongkat bambu yang panjang, terus kalian gambar titik di tengah-tengah tongkat bambunya. Nah itu adalah kedudukan titik yang terletak pada garis, kayak gitu. Ini contohnya ibu di sini ada garis G ya. Terus ada titik A dan titik B yang terdapat di dalam garis G. Nah, terus gimana titik yang terletak di luar garis? Nah, kalau terletak di luar garis ya udah berarti misalkan di sini ada ada garis K ya, ada garis K. Nah, titik C dan titik D ini ada di luar garis K. Ya kan? Kalian paham kan? Yang di dalam dan yang di luar. Nah, terus setelah itu kedudukan titik terhadap bidang. Ini juga sama nih, kedudukan titik terhadap bidang. Yang pertama ada titik yang di dalam bidang, terus yang kedua ada titik yang di luar bidang. Nah, garis biru ini menunjukkan kalau artinya titik ini dia ada di luar bidangnya. Jadi dia ada jarak sekian gitu. Ada jarak sekian sentimeter, dia ada di luar ada di luar bidangnya gitu. Misalkan ini ada bidang, kalau di sini kan bidang ABCD ya namanya. Ada titik Q ini ada di dalam bidang ABCD. Nah, kalau ini titik M ada di luar bidang ABCD, kayak gitu.
Itu selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Nah, untuk tahu kedudukan garis terhadap bidang, kita harus tahu dulu nih. Nih, Ibu gambarin di sini ada bidang AB, C, D. Nah, dalam bidang ABCD ini ada 4 garis kan. Yang pertama ada garis AB, yang kedua ada garis BC, terus garis CD, dan garis AD. Nah, kalau misalkan kalian nanya, Bu, boleh nggak Bu kalau misalkan saya mau, misalkan ini garis AB, saya mau tulisnya jadi garis BA, boleh apa enggak? Nah, kalau misalkan kalian mau kalian mau nulisnya jadi garis BA, itu boleh-boleh aja. Kenapa? Karena ini bukan vektor. Vektor itu kan dia punya arah ya. Kalau ini bukan vektor, jadi ini cuma penamaan garis. Nah, kalau misalkan garis AB, BA, ya tetap aja garisnya yang ini. Gitu. Terus sama juga dengan ini, BC dan CB, sama aja. Nah, kalian paham ya? Itu cara penamaan garis. Nah, terus yang pertama, dalam suatu bidang ada 2 garis yang saling berhimpit. Jadi ada hubungan garis yang saling berhimpit. Berhimpit itu apa? Berhimpit itu adalah suatu garis yang diletakkan di tempat yang sama. Misalkan kalau di sini, kalau di bidang ABCD ini nggak ada 2 garis yang diletakkan di tempat yang sama ya. Nah, gimana kalau misalnya mau digambarin dia jadi berhimpit? Misalkan ini ada garis AD. Ya kan, ini garis AD. Terus Ibu mau gambar garis yang sama di tempat yang sama, misalkan garisnya MN. Nah, garis MN ini adalah garis yang berhimpit dengan garis AD, kayak gitu. Jadi dia kalau berhimpit tuh istilah gampangnya tuh dia tuh kayak dempet gitu. Hampir kayak dempet. Jadi dia deket banget. Nah, itu yang namanya berhimpit. Nah, setelah itu ada hubungan garis yang saling berpotongan. Kalau berpotongan itu kan misalkan ini ada 2 garis sama garis. Jadi ada titik temunya. Gitu. Nah, garis yang berpotongan tuh kayak gimana? Misalnya ini AB sama BC. Ini AB, ini BC. Berpotongan di mana? Di titik B. Nah, sama juga dengan CD kehapus. Sama juga dengan CD dan AD berpotongan di titik D dan seterusnya. Nah, di sini ada 4 garis yang saling berpotongan. Nah, titik temunya kalau misalnya kalian gampangnya lihatnya di sini, misalnya ini kan AB, BC, sama-sama ada B kan, berarti dia titik temunya di B. Terus ini juga sama, BC dan CD sama-sama ada C, berarti titik temunya di C. Dan begitu seterusnya. Nah, terus yang ketiga ada 2 garis yang saling sejajar. Intinya, 2 garis yang saling sejajar itu adalah garis yang punya kemiringan yang sama. Jadi misalnya ada garis yang miringnya begini. Kalau misalkan kita mau gambar garis yang sejajar, yang satunya lagi juga miringnya sama, harus kayak gitu juga. Terus misalkan ada garis yang begini. Kalau misalkan kita mau bikin yang sejajar, sama kayak gitu juga. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, yang sejajar itu adalah BC dan AD. Nih kita lihat BC sama AD sejajar. Jadi dia sama-sama tiduran. Terus kalau BA sejajarnya sama siapa? BA sejajarnya dengan CD karena dia sama-sama berdiri. Jadi intinya 2 garis sejajar itu kalau misalkan nih garis kayak gini, Ibu tarik garisnya sampai panjang, dia tuh nggak akan berpotongan. Karena dia punya nilai kemiringan yang sama, itu adalah garis yang sejajar. Nah, terus setelah itu selanjutnya ada lagi 2 garis yang bersilangan. Nah, ini beda sendiri nih kalau bersilangan. Kalau berpotongan sama sejajar, dia bisa ada di dalam bidang yang sama. Tapi kalau bersilangan, dia tuh harus ada di bidang yang berbeda. Dia terletak pada bidang yang berbeda dan tidak saling berpotongan ataupun sejajar. Contohnya kayak gimana? Nah, contohnya kayak gini. Misalkan ada bidang, ini ada 2 bidang ya, bidang ABCD sama bidang ADFE. Nah, dalam bidang ABCD, Ibu punya garis yang namanya garis AC. Nah, dalam bidang ADFE, Ibu punya garis yang namanya garis ED. Nah, garis ini kita bisa lihat. Garis ini kan terletak pada bidang yang berbeda, ya kan? Bidangnya beda, terus udah gitu dia tidak berpotongan. Garisnya juga nggak berpotongan kan? Kalau berpotongan kan kayak gini ya. Nah, ada titik temunya, dia tidak berpotongan.
Terus udah mah tidak berpotongan, dia juga tidak sejajar. Sejajar kan tadi dia sama ya, kalau salah satu tiduran, satu juga tiduran. Gitu. Nah, dia tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak juga terletak pada bidang yang sama. Inilah yang dikatakan dengan garis yang saling bersilangan. Begitu. Nah, terus selanjutnya adalah kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, di sini Ibu gambarin dimensi kubus ya. Kubusnya namanya ABCD, ABCD, EFGH. Ini namanya ABCD titik EFGH. Nah, dalam kubus ABCD ini terdapat 6 buah bidang. Yang pertama bidang ABCD nih. ABCD kan bidangnya ini. ABCD kan bidang yang bawah. 1. Terus yang kedua bidang EFGH. EFGH yang mana? EFGH ini. 2, atas bawah, ya kan? Terus yang ketiga bidang BCGF. BCGF tuh ini. 3, ya kan? Terus bidang ADHE, ADHE 4. Terus setelah itu bidang ABFE. ABFE tuh ini yang depan. Terus DCGH tuh ini yang belakang. Jadi dia ada 6 buah bidang. Bidang depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Yang depan yang ini nih. Yang depan, yang ini. Kebayang ya, ini depan. Ya kan? Terus ini belakang. Terus ini kanan. Terus ini kiri. Terus ini atas. Terus ini bawah. Jadi ada 6 buah bidang. Nah, terus yang pertama bidang yang berimpit nih, 2 bidang yang berimpit. 2 bidang dikatakan, tadi kan Ibu udah bilang ya, dia dikatakan berimpit kalau misalkan dia letaknya tuh sama. Nah, di sini kan gak ada yang letaknya sama ya. Jadi kalau misalkan mau ngegambarin bidang yang berimpit, misalkan di sini ada bidang ABCD. Terus Ibu mau gambar bidang yang lain yang letaknya sama di sini juga, misalkan MNOP, misalkan kayak gitu. MNOP nanti bidangnya akan berimpit dengan bidang ABCD kayak gitu. Jadi dia letaknya harus sama. Yang kedua, 2 bidang yang berpotongan. Tadi Ibu udah bilang kalau berpotongan berarti dia harus punya titik temu. Nah, contohnya di sini ABCD berpotongan dengan BCGF. ABCD ini, ABCD berpotongan dengan BCGF. Berpotongannya di mana? Di sini nih. Di garis BC. Atau kalau misalkan kalian mau gampangnya mau cari berpotongannya di mana, misalkan kalian nggak ada gambarnya nih. Kalau mau tahu dia berpotongan di mana, cari aja 2 huruf yang sama. Ini kan BC sama BC sama. Ya udah berarti berpotongannya di garis BC. Terus ini juga EFGH dengan ADHE. Dia berpotongannya di mana? Berpotongannya di E sama H ini nih. EH, ini juga EH kayak gitu. Jadi dia berpotongan di di garis yang sama. Nah, terus dan contohnya adalah bidang-bidang yang lain yang berpotongan. Nah, terus setelah itu kalau ada bidang yang berpotongan pasti juga ada bidang yang saling sejajar. Tadi kan Ibu udah bilang kalau sejajar itu dia letaknya, jadi dia miringnya sama kan. Kalau dia tiduran dia juga tiduran. Kalau dia berdiri dia juga berdiri. Nah, bidang juga sama kayak gitu, kayak garis tadi. Yang pertama misalkan DCGH sama ABFH. DCGH mana? DCGH ini. ABFE mana? ABFE ini. Jadi dia sama-sama berdiri. Ya kan, depan sama belakang. Terus kalau yang kanan sini sejajarnya sama yang mana? Sama yang kiri. Nah, dia berdiri tapi nyamping. Terus yang ketiga, kalau EFGH dia sejajarnya dengan yang mana? EFGH sejajarnya dengan yang AB, C, D. Jadi dia sama-sama bidang yang tiduran kayak gitu. Nah, itu adalah bidang yang saling sejajar, berpotongan, berimpit. Nah, sekarang kalau misalkan dari penjelasan Ibu tadi ada yang kalian belum paham, kalian nanti bisa cari aja, tanya Ibu aja di WA. Kalau misalkan Ibu lagi megang WA, mudah-mudahan Ibu bisa balasnya cepet gitu. Tapi kalau misalkan kalian masih belum paham juga dan Ibu balasnya lama, bisa kalian diskusikan sama teman kalian yang lain juga. Kerjakan sebisanya. Ini ada latihan soal, ada di LKS halaman 10, bagian yang tugas
mandiri. Kalian kerjakan di buku kalian dan foto masing-masing di dikumpulkan di Google Classroom. Nanti tugasnya akan Ibu posting sesuai dengan jam pelajaran. Ya anak-anak, mohon maaf apabila ada kekurangan. Mudah-mudahan cukup membantu video Ibu kali ini dan gak bikin kalian makin pusing. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.